Pelajar Pancasila atau P3 di SD kita, SDN Lidawetan 2. Sampun terlihat Bapak Ibu? Pengembangan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila dalam penerapan di sekolah. Sumber daya manusia yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi verbal dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Permendikbud. Nah, di sini sudah disajikan profil pelajar Pancasila ada 6 elemen yang tadi kita bisa dengarkan bersama-sama. Nah, bagaimana pengembangan profil pelajar Pancasila di sekolah kita bisa melalui pembiasaan dan keteladanan, pembelajaran, kegiatan siswa dan manajemen sekolah. Nah, bagaimana penerapan keteladanan dan pembiasaannya? Nah, ini bisa melalui diajarkan, biasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, lalu akan menjadi sebuah karakter dan akan menjadi budaya. Hal ini saya yakin dan saya percaya bahwa ini sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, pembelajaran di kelas ini juga sudah kita lakukan, yaitu berdoa sebelum belajar, mengkomunikasikan, berdiskusi. Nah, kegiatan kesiswaannya ini juga sudah sekolah kita sudah melaksanakannya. Kegiatan ekstrakurikuler melalui lingkungan atau melalui kegiatan les. Nah, manajemen sekolah yang bisa dilakukan melalui penyusunan RKS dan RKAS, kemudian ada sebuah teamwork dan kita laksanakan programnya melalui pembiasaan, kegiatan kesiswaan, pembelajaran dan lain-lain tadi, dan tentunya itu ada pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh sekolah demi untuk ketercapaian dari pembelajaran dan penerapan P3 tadi. Nah, 6 elemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini ada 5 poin ya, Bapak Ibu, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Ini poin yang terkandung dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, ini beberapa contoh kegiatan di mana yang mencerminkan elemen nomor 1 tadi. Akhlak pribadi bisa kita melakukan pembiasaan, akhlak kepada alam, akhlak kepada manusia juga pembiasaan, akhlak bernegara, juga iman dan takwa dalam belajar. Nah, kemudian elemen yang kedua yaitu kebinekaan global, ada 3 poin, yaitu komunikasi dan interaksi budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, mengenal dan menghargai budaya. Nah, ini beberapa gambarannya yaitu mengenal dan menghargai budaya. Ini ada gambar ibu guru yang sedang mengajarkan tarian. Besar nih. Nah, kemudian pembelajaran bahasa Inggris ini juga salah satu contoh dari elemen berkebinekaan global, komunikasi dan interaksi antar budaya. Oke. Juga festival seni lintas budaya, kegiatan seni adalah refleksi tanggung jawab terhadap kebinekaan. Nah, ini beberapa contoh pengembangan dari profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global Bapak Ibu. Bisa melalui keteladanan, upacara setiap Senin, menyanyikan lagu, bernuansa patriotik dan cinta tanah air, mengenalkan beragam potensi daerah, menguasai bahasa asing,
Juga bisa melalui pembinaan kesiswaan, misalnya mengadakan seni, festival pakaian adat, peringatan Hari Kartini, penguasaan bahasa asing, untuk melakukan pergaulan di lingkungan global. Juga pembelajaran kita Bapak Ibu dalam pembelajaran bahasa Inggris atau IPS atau sejarah dalam pengenalan budaya kepada anak-anak. Nah, untuk elemen selanjutnya yaitu gotong royong. Di situ ada aspek kepedulian, bagi dan kolaborasi. Nah, ini Bapak Ibu contohnya kegiatan kolaborasi, bekerja sama dengan kelompok, kepedulian, itu ada gambar kegiatan siswa dalam kegiatan bisa melalui UKS atau dokter kecil di sekolah kita, dan kegiatan berbagi. Bapak Ibu. Ini yang kita bicarakan tadi melalui pembiasaan bisa kerja kelompok dan diskusi, contohnya bisa gerakan kita di sekolah kita itu sudah kita lakukan. Kegiatan memungut sampah, kegiatan pengolahan pengumpulan minyak jelantah itu. Kemudian melalui pembinaan kesiswaan bisa melakukan kerja bakti sosial, Jumat peduli. Nah, itu. Kemudian di dalam pembelajaran bisa kita melakukan kegiatan seperti diskusi kelompok atau tutur budaya. Itu juga merupakan kegiatan elemen gotong royong. Kemudian elemen selanjutnya mandiri. Nah, itu ada aspek regulasi diri dan kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lakukan itu dalam pembelajaran kita, nggih, Bapak Ibu, kegiatan sekolah kita juga bisa. Melalui pembiasaan bisa kita lakukan kegiatan pengunjungan perpus, mengerjakan tugas dari guru, dan juga pembelajaran daring yang kita lakukan. Ini Bapak Ibu merupakan kegiatan mandiri bagi siswa kita. Melalui kegiatan kesiswaan bisa melaksanakan kegiatan ekstra, contohnya bisa ekstra pramuka, itu nggih, Bapak Ibu. Kemudian kegiatan elemen selanjutnya yaitu pengenalan kritis, yaitu mempunyai 4 aspek: menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, mengambil keputusan, serta memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan pengenalan kritis siswa yang bisa kita pembelajarkan untuk anak-anak. Ini sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki siswa dalam rangka abad 21 ini, nggih Bapak Ibu. Kompetensi abad 21 salah satunya adalah pengenalan kritis, critical thinking, menganalisis, mengevaluasi penalaran dalam sebuah pembelajaran, memperoleh dan memperoleh informasi serta gagasan, kemudian merefleksi pikiran, proses berpikir, kegiatan siswa itu ada gambarnya, kegiatan siswa yang berdiskusi dan menentukan pendapat, serta mengambil keputusan dalam kegiatan siswa. Ada kegiatan seperti presentasi, ya Bapak Ibu, sesuai dengan kompetensi di abad 21. Melalui pembiasaan dan bisa kita ajarkan ke anak-anak membaca, menulis, dan buku, melaporkan baca. Ini bisa kita lakukan di dalam pembelajaran kita. Meskipun kita pembelajaran daring, saya yakin bahwa saya bisa melaksanakannya. Kemudian melalui pembinaan kesiswaan, bisa kegiatan pemilihan pangeran dan putri lingkungan. Ini yang sudah Kapan Hari Surabaya lakukan, ya Bapak Ibu, kegiatan tunas hijau, kegiatan membaca, tuh, pemilihan duta literasi, kelompok ilmiah remaja, dan mengikuti lomba olimpiade. Nah, ini semuanya bisa juga dijalankan dalam sebuah pembelajaran. Kemudian selanjutnya elemen selanjutnya yaitu kreatif, Bapak Ibu.
Pembelajaran kreatif itu kan pembelajaran yang memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, ya Bapak Ibu, bermakna dan bermanfaat, berdampak bagi lingkungan. Ini harapannya, menghasilkan gagasan yang original, dan menghasilkan karya dan tindakan juga yang original. Nah, ini kegiatan kreatif yang bisa dicontohkan Bapak Ibu. Nah, ini menghasilkan gagasan yang original, jadi kita bisa memfasilitasi anak-anak untuk berkreatif, kemudian menghasilkan suatu karya yang kreatif juga. Tuh Bapak Ibu. Nah, ini beberapa keteladanannya juga. Operasi semut, sejenak memungut, ini semut menyanyikan lagu daerah. Melalui kegiatan kesiswaan juga bisa, termasuk di dalamnya ekstrakurikuler, dan juga ada pameran hasil karya siswa, ini juga bisa kita terapkan, Bapak Ibu, di mana pembelajarannya bisa kreatif dan inovatif. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi untuk saat ini profil pelajar Pancasila harus ini Bapak Ibu, banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Ibu, banyak bertanya, sering cari informasi, bertanya, dan banyak mencoba, serta juga banyak karya. Ibu, itu